Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitab wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Halalun bihalalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. An Uqbah bin Amirin qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi fawadilil a'mal. Faqala ya Uqbatu sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman zalamaka. Rawahu Ahmadu.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawma al haditha rawahul Bukhari. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami At-Taqwa Jatiranggon, para asatidah, para guru, hadirin jamaah ta'lim Masjid Jami At-Taqwa Jatiranggon yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayah, ditambah nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Malam ini kembali kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa bertemu kembali di Masjid Jami At-Taqwa lewat ta'lim yang rutin biasa diadakan di Masjid At-Taqwa ini. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ta'lim ini, ta'lim pertama setelah kita tawakufkan selama bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah Allah telah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan Allah pertemukan kembali kita dengan hari raya Idul Fitri. Dan alhamdulillah malam ini kembali kita bisa memulai ta'lim kita. Ini suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka pada kesempatan kita memulai ta'lim pada kesempatan malam ini, sengaja saya ingin membahas tentang masalah halal bihalal. Kita awali ta'lim kita malam ini dengan bahasan tentang halal bihalal. Halal bihalal ini satu kalimat yang diulang dua kali. Kalimatnya itu juga, halalun bihalalin. Kita kenal dengan halal bihalal. Halal itu artinya menghalalkan. Bisa artinya menghalalkan, bisa artinya meridhokan atau memaafkan. Apa-apa yang terjadi di antara kita daripada kesalahan, baik itu lewat ucapan kita, lewat tingkah laku kita, maupun lewat perbuatan kita. Kalau itu terjadi pada diri kita terhadap orang lain, Rasulullah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk minta halalnya, gitu. Kemudian dari hadis inilah kemudian muncul istilah halal bihalal, lahir istilah halal bihalal. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis inilah kemudian muncul atau lahir istilah halal bihalal. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Man kanat indahu madlamatun li akhihi. Siapa orang yang ada pada dirinya suatu tindakan penganiayaan, tindakan yang menyakiti saudaranya, tindakan yang menyakiti orang lain. Apa yang telah dia lakukan daripada tindakan yang menyakiti orang lain tersebut? Min irdihi, baik itu berupa kehormatannya, seperti mungkin kita pernah mencaci maki seseorang. Kalau kita telah mencaci maki seseorang, artinya kita telah menyakiti kehormatan orang tersebut. Pak, kalau kita dicaci maki, harga diri kita jatuh enggak, Pak? Jatuh harga diri kita. Baik kita dicaci maki antara kita dengan dia doang, enggak ada yang lain. Harga diri kita itu jatuh di hadapan orang yang telah mencaci maki kita. Kalau kita dicaci maki di tengah banyak orang, harga diri kita jatuh di situ, di hadapan banyak
orang. Berarti kita telah menyakiti orang lain berupa kehormatannya tuh. Tuh kata Rasulullah, man kanat indahu madlamatun li akhihi. Siapa orang yang pada dirinya ada suatu tindakan penganiayaan, tindakan yang menyakiti terhadap saudaranya, min irdihi, berupa kehormatannya, seperti tadi mencaci maki, memfitnah. Pak, kalau orang difitnah bagaimana? Kita difitnah sama orang, kita enggak melakukan suatu perbuatan buruk, tahu-tahu kita difitnah. Bagaimana kira-kira? Tuh. Nah, bagaimana dengan harga diri kita kalau kita difitnah? Tuh, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Atau dibicarakan keburukan kita, Pak. Keburukan kita disebar luaskan sama orang. Setiap orang kan berusaha untuk menutupi keburukannya, Pak ya. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, yang tidak punya aib, yang tidak punya kesalahan. Tapi kan setiap orang ketika dia melakukan suatu keburukan, dia berusaha untuk menutupi aibnya itu. Jangan sampai aibnya itu kemudian tersebar di tengah-tengah orang banyak. Tahu-tahu aib kita disebarin sama orang, diceritakan, ghibah lewat ghibah. Itu kan juga harga diri kita tersakiti, Pak. Ya, kan seperti itu, Pak ya. Tuh, harga diri kita sudah tersakiti, teraniaya. Tuh kata Rasulullah, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi au min syai'in, atau sesuatu yang lain yang dia sakitin, entahkah itu hartanya, dia rampas hartanya, dia tipu sehingga harta orang tersebut terambil karena ditipu. Pernah Pak kita mengalami suatu penipuan? Tuh, kita tertipu, harta kita mungkin terambil dengan cara apa? Ditipu oleh seseorang. Atau mungkin diambil dengan cara paksa, dengan cara rampas dan sebagainya lah. Ataupun badan kita disakitin, dipukul, ditampar. Bahkan sampai ada orang yang menumpahkan darahnya, dibunuh. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi semacam itu? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari ini dari sahabat Abu Hurairah, "Falyatahallalhu minhul yauma," kata Rasulullah. "Falyatahallalhu minhul yauma," maka hendaklah dia minta halalnya. Nah, ini dari kata inilah kemudian lahir istilah halal bihalal. Tuh, supaya kita tahu tuh istilah halal bihalal itu lahir dari mana begitu. Kata Rasulullah, "Falyatahallalhu minhul yauma," maka hendaklah dia minta halalnya dari orang tersebut atas tindakannya itu hari ini juga. Selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, kalau udah keburu mati kita belum sempat minta maaf dari orang yang kita sakiti, bagaimana Pak? Akan terjadi tuntutan nanti di alam akhirat, itu yang menyebabkan orang bisa muflis, kata Rasulullah, bisa bangkrut. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, nanti di hari kiamat di antara umat Rasulullah ada yang dikatakan sebagai orang yang muflis, sebagai orang yang bangkrut. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflisu min ummati?" Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut di antara umatku? Para sahabat menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Kata mereka, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a." Orang yang bangkrut menurut kami orang yang udah nggak punya apa-apa. Tadinya kaya raya, sekarang menjadi orang yang jatuh miskin. Itu bangkrut. Tadinya perusahaannya di mana-mana, di mana kali perusahaannya nggak ada satupun. Ya, kemudian bangkrut tuh perusahaannya, satu pun nggak punya. Tadinya rumahnya Pak kayak istana, sekarang habis itu rumah yang kayak istana, tinggal rumah gubuk seumpamanya gitu. Itulah orang yang bangkrut menurut kami, kata sahabat. Begitu jawabannya. Lantas apa kata Rasulullah?
Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaqa dama hada. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat, datang pada hari kiamat nanti. Orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala sholatnya. Bagus pahala sholatnya. Jamaah nggak pernah ketinggalan. Tahajudnya juga, duhanya juga, witirnya juga, qobliyah ba'diyahnya juga. Pokoknya datang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya bagus. Wasiyamin, bawa pahala puasa. Pahala puasa Ramadannya, pahala puasa sunnahnya, Senin Kemis dan sebagainya pokoknya. Wa zakatin, bawa pahala zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi sayang kata Rasulullah, wa ya'ti wa qad syatama hada. Dia datang pada hari kiamat juga. Dulu waktu di dunia dia pernah caci maki orang, belum dia minta maafnya, belum minta halalnya tuh. Ya, dia pernah caci maki orang, wa qad syatama hada. Dia waktu di dunia dulu pernah nyaci maki orang. Dan sewaktu hidup di dunia dia tidak minta halalnya. Belum sempat minta maaf sampai dia mati. Wa qadhafa hada, dia pernah nuduh-nuduh orang. Belum sempat dia juga minta halalnya waktu hidup di dunia sampai dia mati, belum sempat minta halalnya, minta maafnya. Wa daraba hada, dia pernah mukul orang. Pernah mukul orang, pernah nampar orang. Pak, mohon maaf. Kalau kita mungkin sebagai suami pernah nampar istri kita, minta maaf gitu. Istri juga pernah nyakar muka suaminya. Ada istri begitu juga berani nyakar apa muka suaminya itu ya. Ada istrinya nyakar muka suaminya. Ya begitu. Wa daraba hada, dia pernah mukul orang tuh. Dan dia waktu di dunia tidak minta halalnya. Kan kata Rasulullah, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah diminta halalnya dari orang tersebut atas tindakannya itu hari ini juga, selama dia masih hidup di dunia. Selagi dia berikan kesempatan itu, minta halalnya. Itu dari istilah itulah halal bihalal lahir, Pak. Muncul istilah halal bihalal. Wa daraba hada wa safaqa dama hada. Bahkan ada yang sampai numpain darah orang, membunuh. Tuh. Akhirnya di akhirat tuh banyak yang nuntut. Ya. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kena banyak yang nuntut, ya Allah, dulu saya pernah difitnah sama si fulan. Dulu pernah saya dituduh-tuduh sama si fulan. Dulu saya pernah dipukul sama si fulan. Saya pernah ditampar sama si fulan. Harta saya pernah ditipu sama si fulan. Dirampas sama si fulan. Tuh. Maka fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka diberikan kepada orang yang telah disakitinya itu, yang telah dizalimi, ini kebaikan si fulan, ini kebaikan si fulan. Nih, pahala salat si fulan, pahala puasa si fulan dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi thumma turiha finnar. Sekarang kalau kebaikannya udah habis, pahala sholatnya udah habis, karena banyak yang nuntut tadi tuh, diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang disakitin tuh. Pahala sholatnya udah habis, pahala puasanya udah habis, pahala zakatnya habis, pokoknya pahala-pahala kebaikannya habis sudah. Karena saking banyak yang nuntut, karena banyak yang dia sakitin waktu di dunia. Bagaimana tuh? Sedangkan masih banyak yang antri. Ya Allah, saya juga pernah sakitin sama si fulan. Itu. Saya juga pernah difitnah, dituduh, harta saya diambil dan sebagainya. Tapi kebaikannya sudah habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Jika kebaikannya sudah habis sebelum tuntutannya diselesaikan, ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi.
maka diambil keburukan si orang yang disakitinya itu, diambil sekarang ditimpahkan ke dia, dibebankan ke dia, dipikulkan ke dia. Itu bangkrut. Bahasa kita udah jatuh ketiban tangga. Dia udah kebaikannya habis, malah keburukan orang yang pernah dia sakitin sekarang dibebankan ke dia. Udah jatuh ketiban tangga, udah kecebur sumur ketiban ember. Sekarang embernya nggak ada. Itu ya. Terus seperti itu, karena embernya nggak ada. Itu Mbak yang disebut bangkrut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang muflis nanti di akhirat. Makanya selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah sewaktu di dunia, kita hendaknya sering-sering dan banyak-banyak kita berhalal bihalal, minta maaf dan minta ridho dari orang yang pernah kita sakiti. Kalau ada kesalahan di antara sama kita, tuh istilah halal bihalal itu muncul seperti itu. Walaupun pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, pada dasarnya ingin menunjukkan keadilannya, hukum adilnya. Tapi kemudian Allah taala ingin mengarahkan kita memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan bermula balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Itu dia pelit banget sama kita, kita pelit lagi sama dia, boleh timpal. Itu dia nampar kita, kita tampar lagi, boleh. Tapi mithluha, harus setimpal, seimbang. Jangan dia nampar kita cuman merah muka kita tampar sampai dia jatuh nyungsep. Itu udah kelebihan namanya. Itu secara hukum adilnya begitu boleh ya. Tapi Allah taala ingin mengarahkan kita punya akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulianya? Ini yang dikehendaki oleh Allah, bukan membalas keburukan dengan keburukan. Yang dikehendaki oleh Allah agar kita punya akhlak yang mulia. Apa lanjutan ayat tersebut? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan bermula balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tapi kata Allah, faman afa, maka siapa orang yang memaafkan orang yang telah menyakitinya, memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Berat nggak Pak? Enak? Berat nggak kira-kira? Ya, enak di dia, nggak enak di gua. Kalau gitu, itu katakan begitu. Ya, kalau istilah bahasa kita begitu. Enak di dia, nggak enak di gua, katanya gitu. Tuh, faman afa, siapa orang yang memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepadanya, wa aslaha, dan dia mengadakan perbaikan hubungan dengannya, dengan orang yang telah berbuat buruk tersebut, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada dalam tanggungan Allah. Jangan takut Pak, jangan takut kita rugi ketika kita memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Jangan takut kita rugi ketika kita memberi sama orang yang pelit sama kita. Kenapa? Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ada dalam tanggungan Allah. Kalau udah pahala urusannya Allah yang ngasih Pak. Itu nggak ada artinya kebaikan yang telah kita lakukan dulu waktu di dunia tuh. Nilainya dengan pahala yang Allah berikan nggak ada artinya. Karena pahala itu ada lipat ganda yang Allah berikan sebagai balasan daripada amal kita. Jauh berlipat ganda. Nah, maka sejalan dengan ayat ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mali." Wahai Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal. Habarkan kepadaku dengan amalan-amalan yang utama. Nih Pak,
sahabat Uqbah bin Amir minta dihabarkan oleh Rasulullah dengan amalan-amalan yang utama. Yang kalau amalan-amalan ini dilakukan, ini suatu amalan yang sangat utama. Apa kata Rasulullah? Ya Uqbah, wahai Uqbah, silman qata'aka. Ini yang pertama nih. Kalau kita ingin melakukan amalan yang utama, kata Rasulullah, ya Uqbah, silman qata'aka. Wahai Uqbah, silman qata'aka, sambung tali hubungan persaudaraan dengan orang yang telah menyakitinya, dengan orang yang telah menyakiti kamu. Silman qata'aka, sambung tali persaudaraan dengan orang yang telah menyakiti kamu, yang telah memutuskan dengan kamu. Kalau kita makan secara nafsunya, emang yang marahan duluan siapa? Kan gitu ya? Emang yang marahan duluan siapa? Saya emang gak marah sama dia. Dia yang marah sama saya. Tuh. Yang harusnya yang mau menyambung siapa? Dia sama saya nyambung. Karena yang memutuskan hubungan bukan saya. Dia yang memutuskan hubungan sama saya. Gitu. Gitu kan ya? Tuh, dia nggak pernah mau main ke rumah saya dia. Secara nafsu kan begitu Pak ya. Tuh, nafsu kita modelnya begitu itu. Ya, silman qata'aka, sambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskannya dengan engkau. Maka makna atau hakikat silaturahim itu sebenarnya itu Pak. Makanya pahalanya besar. Yang namanya silaturahim, silah kan artinya menyambung. Ar-rahim artinya tali persaudaraan, tali famili. Hubungan kekerabatan, menyambung hubungan kekerabatan. Yang namanya menyambung Pak, sesuatu yang udah terputus sebelumnya ataukah memang tidak terputus? Sudah terputus kemudian sambung, berat ini. Makanya Rasulullah bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Itu yang namanya silaturahim yang sesungguhnya. Laisal wasilu bil mukafi'i, bukanlah yang namanya orang yang menyambung tali rahim itu bil mukafi'i, dengan cara saling membalas kebaikan. Lebaran dia sering main ke rumah kita, kita pun main ke rumah dia. Tapi ketika dia nggak pernah main ke rumah kita, Lebaran kita juga enggak. Enteng kok nggak main ke rumah dia? Dia juga sama, Lebaran nggak pernah ke rumah saya. Kan gitu ya? Nah enak di dia, gitu ya. Enak di dia gitu. Nggak pernah main dia ke rumah saya Lebaran. Apalagi dia mudaan, saya tuaan. Begitu kadang-kadang. Ya, dia yang mudaan, saya yang tuan, dia yang harus ke rumah saya begitu. Ngapain saya ke rumah dia? Gitu kan ya. Tuh. Laisal wasilu bil mukafi'i, kata Rasulullah. Bukanlah yang namanya orang yang menyambung itu bil mukafi'i, dengan saling membalas kebaikan, bukan. Dia sering main ke rumah kita, kita pun sering main ke rumah dia. Dia sering memberi kepada kita, kita juga pun sering beri kepada dia. Bukan itu silaturahim. Walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Tetapi yang namanya silaturahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, kata Rasulullah, yang apabila tali rahim itu diputuskan. Nah, tuh, ya. Saudaranya mutusin tali silaturahim sama kita, wasolaha, dia berusaha menyambungnya. Berat gak Pak? Berat. Kadang-kadang kita berusaha untuk menyambungnya, dia nggak mau nyambungin. Kita berusaha untuk mendekati dia, dia yang jauhin sama kita. Kan gitu ya? Gitu kan? Kadang-kadang nggak berbalas gitu. Makanya berat, pahalanya gede, makanya gede pahalanya. Tapi yang dituntut silaturahimnya, bukan berhasilnya, bukan. Yang penting lakukan silaturahim. Nah kalau kita lantas
sering mengadakan suatu acara, entahkah itu arisan keluarga atau kumpul jemaah ini silaturahim, ini dalam rangka Pak mempererat tali ukhuwah sebelum tali ukhuwah tersebut putus. Karena kalau sudah putus mah nyambungnya kadang-kadang susah, bahkan kadang-kadang sampai mati nggak nyambung gitu ya. Tuh, makanya sebelum itu terjadi, dalam kaidah fiqih ad-daf'u aqwa minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum terjadi putus silaturahim, maka terus pererat tali ukhuwah tersebut. Wasilahnya banyak dilakukan, mau lewat arisan keluarga gitu ya. Makanya Pak, kalau arisan keluarga niatnya untuk apa Pak? Mempererat tali ukhuwah, tali silaturahim, tali kekeluargaan. Sebelum tali silaturahim tersebut terputus, karena tadi itu belum, kalau udah terputus kadang-kadang repot nyambungnya, belum tentu berhasil pula. Nah, niatnya begitu, mencegah lebih baik daripada mengobati, kan begitu ya. Nah, itu yang pertama pesan Rasulullah kepada Uqbah. Ya Uqbah, silman qata'aka, wahai Uqbah, sambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskannya denganmu. Yang kedua kata Rasulullah kepada Uqbah, wa'ati man haramaka, beri orang yang pelit sama kamu. Gimana kira-kira ini? Beri orang yang pelit sama kamu, dia pelit banget, pengennya mah kalau secara nafsu gimana? Pelitin lagi. Cuman kalau pelit dibalas pelit sampai kapan mau ngasih? Sampai mati Pak pelit-pelit jadinya. Ya kan? Akhirnya sampai mati Pak pelit-pelit, Pak pelit-pelit. Nggak ada yang ngasih. Tapi insya Allah kalau yang pelit sering diberi, lama-lama malu hati dia. Ya Allah, lama ini mas saya pelit banget sama dia, nggak pernah ngasih. Tapi dia ngasih mulu sama saya. Tuh insya Allah, Allah bukakan pintu hatinya dengan sebab kebaikan itu. Ya, berat. Makanya amalan yang utama, wa'ati man haramaka, beri sama orang yang pelit sama kamu. Makanya pahalanya gede, utama nih. Itu bukan pelit dibalas pelit, tapi pelit malah dikasih begitu. Kalau pelit dibalas pelit sampai mati, Pak pelit-pelit nggak bakal ngasih. Itu ya. Yang ada kalau di kampung saya Pak malah tiba ngeneng-ngeneng doangan. Ngerti ngeneng-ngeneng ya? Apa ngeneng-ngeneng? Kalau kampung saya ngeneng-ngeneng doangan tuh. Ya. Kita perlihatkan kita punya sesuatu yang supaya dia ngiri sama kita. Ngasih mah enggak gitu. Ya. Tuh seperti itu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa'arid amman dhalamaka, dan berpalinglah engkau dari orang yang telah menyakiti engkau. Nggak diladenin bahasa kita, jangan diladenin, malah dimaafkan. Ini sebagaimana perintah Allah kepada Nabi kita di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tuh, sejalan dengan hadis ini Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada Nabi kita, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah maaf. Wa'mur bil urfi, suruh orang, ajak orang berbuat kebaikan. Ajak ngaji, ajak sholat berjamaah, ajak sedekah. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada tindakan orang-orang yang jahil. Nggak diladenin bahasa kita. Tuh seperti itu. Nah ini akhlak-akhlak yang mulia. Nah maka kita berusaha melakukan hal-hal yang bisa menyatukan hati di antara kita. Itu di antaranya untuk menyatukan hati di antara kita. Setiap kali kita bertemu, bukan hanya kita mengucapkan salam, tapi kita juga berjabatan tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Ma min muslimaini,
tidak ada dari dua orang muslim yaltaqiyani yang keduanya bertemu fayatasafahani lalu keduanya berjabatan tangan, bersalaman bahasa kita, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, melainkan diampuni bagi keduanya, diampuni dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Tuh. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kalau tadi riwayat Imam Abu Daud, kalau hadis yang tadi riwayat Imam Abu Daud, sekarang riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, min tamamit tahiyyati al-akhdhu bil yadi. Min tamamit tahiyyati, di antara kesempurnaan ucapan salam, al-akhdhu bil yadi adalah menjabat tangannya. Jadi bukan ucapan salaman doangan. Assalamualaikum, hendaknya disertai dengan apa? Berjabatan tangan, itu sempurnanya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, min tamamit tahiyyati al-akhdhu bil yadi. Di antara kesempurnaan ucapan salam adalah al-akhdhu bil yadi, disertai dengan menjabat tangannya. Bahasa kita bersalaman, ngucapin salaman disertai dengan bersalaman, itu sempurnanya tuh seperti itu, Pak. Nah, itu yang sering kita lakukan, di antara amalan yang sering kita lakukan tuh semacam itu. Bisa jam berapa, Pak? Hah? 5 menit lagi. Nah, ya, inilah di antara hikmah halal bihalal malam ini. Tinggal kita sekarang memahami betul makna hari raya. Kita sudah berhari raya. Kata ulama, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah yang namanya hari raya bagi orang yang berpakaian serba baru. Kemarin lebaran pada baru nggak bajunya? Baru. Bawahnya baru, ya. Bajunya baru, celananya baru, sandalnya baru, begitu ya. Sampai dalamannya baru. Dalamannya baru. Asal jangan istri aja yang baru. Gitu ya. Jangan ntar istri pengen yang baru juga, jangan. Ya. Laisal idu liman labisal jadid, bukanlah yang namanya hari raya bagi orang yang berpakaian serba baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya yang namanya hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Berkat gemblengan Ramadan, ketaatannya setelah selesai Ramadan, dia berhari raya, ketaatannya semakin bertambah. Emang itu hikmah daripada Allah wajibin puasa, la'allakum tattaqun, kan begitu. Agar dengan puasa tersebut, gemblengan selama puasa Ramadan tersebut, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian nantinya dengan puasa tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya hakikat hari raya adalah bukan berpakaian serba baru, bukan duitnya banyak, bukan hidangannya lengkap. Sekarang mah hidangannya apa juga ada. Main ke rumah Haji Irfan dah, disuguhin macam-macam kue asal kuat aja perutnya. Ya, tapi bukan itu. Tapi innamal idu liman ta'atu tazid, yang namanya hari raya bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa membuktikan bahwasanya ketaatan kita semakin bertambah setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan berhari raya. Berjamaah kita semakin rajin, ngaji kita semakin rajin, semangat, baca Quran kita juga semakin banyak, sedekah kita juga tetap semakin rajin dan semakin banyak. Ala hadhihin niyat wa ala kulli shalih hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana innaka hamidul karim. A'udzu sultanika Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana ilaina. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومؤمنات الحمد لله ولك الحمد ومنك الفرج ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وبركا واسعا والشفاء من كل داء برحمتك آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.